public relation itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu MBR dan CPR. Nah, MBR itu adalah marketing public relation atau lebih ke arah bisnis, sedangkan CPR itu corporate public relation, yang mana lebih ke arah corporate, ke arah tujuan dari masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vika Adianti dengan NIM 202137. Saya merupakan perwakilan dari Universitas Negeri Malang dalam rangka kegiatan bertebaran mahasiswa antar universitas di Universitas Negeri Padang, prodi Administrasi Pendidikan, mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang perbedaan public relation dengan marketing, branding. Public relation itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu MPR dan CPR. Nah, tentunya MPR sendiri itu bukan MPR legislatif, tapi MPR itu marketing public relation, yang mana di sini tujuannya adalah untuk membentuk dari citra atau membangun dari citra suatu lembaga atau perusahaan yang nantinya akan berdampak pada keputusan pembeli dalam kegiatan bisnis. Jadi marketing di sini itu lebih ke arah bisnis. MPR itu tidak serta-merta mendorong keputusan pembeli untuk melakukan pembelian. Jadi tidak serta-merta MPR itu ada itu bukan untuk membuat pembeli itu memutuskan membeli atau enggak, tapi lebih ke arah citra dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Jadi semakin baik dari citra lembaga itu tadi, semakin positif citra di mata masyarakat tentang suatu lembaga atau perusahaan tadi, maka dalam hal penjualan, promosi, penarikan konsumen itu lebih mudah dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi di sini semakin diyakini, semakin dipercaya bahwa klien nanti akan semakin gampang melakukan penjualan, sehingga yang menjadi sudut persoalan di MPR ini itu adalah seberapa baik dari citra suatu lembaga atau perusahaan, atau mungkin suatu citra yang buruk. Nah, ini seberapa buruk citra itu tadi dan bagaimana cara menghadapi citra yang buruk itu tadi. Bagaimana respon yang harus kita hadapi untuk memperbaiki citra yang buruk ini tadi. Tapi sekali lagi, yang perlu kita ketahui bahwa memperbaiki citra itu lebih susah, lebih berat daripada membentuk. Karena membentuk citra itu hanya dibutuhkan strategi. Jadi kita hanya butuh strategi. Strategi apa? Kita hanya perlu menganalisa keadaan masyarakat sekitar, keadaan lingkungan sekitar, apa yang mereka butuhkan. Jadi kita hanya butuh strategi. Sedangkan memperbaiki itu kita perlu yang namanya perubahan paradigma pemikiran masyarakat dulu. Jadi kita harus merubah kepercayaan mereka, merubah paradigma pemikiran mereka yang awalnya buruk jadi baik, baru kita lakukan strategi. Jadi ibaratnya gelas yang berisikan air, terus dengan ada dua gelas yang berisikan air, kemudian yang satunya terkena minyak. Nah, ketika kita ingin membersihkannya, tidak otomatis kita langsung istilahnya tidak langsung mengambil, karena takutnya minyak nanti akan menyebar luas ke area air yang belum terkontaminasi. Nah, sehingga kita perlu yang namanya strategi. Nah, di sini itu yang namanya perubahan paradigma masyarakat. Kita harus perlu pendekatan dulu. Kita harus merubah paradigma pemikiran mereka. Jadi setelah itu baru kita tahu, setelah kita tahu cara-cara apa yang perlu kita ketahui,
mari kita lakukan. Nah, yang kita lakukan ini dalam masyarakat baru yang namanya strategi. Ketika paradigma udah berubah, baru kita tentukan strategi apa. Entahkah strategi seperti apa yang cocok untuk dilakukan pendekatan atau dilakukan yang namanya perubahan itu tadi. Bagaimana cara perbaikan citra dari suatu lembaga kepada masyarakat tadi, sehingga public relation, praktisi public relation perlu sekali untuk menjaga jangan sampai citra dari suatu perusahaan atau lembaga ini itu menjadi buruk, karena akan berefek pada yang namanya kekuatan dari suatu lembaga untuk memperbaikinya. Karena kan memperbaiki itu juga butuh waktu, butuh tenaga yang kuat, tidak serta merta ingin merubah, karena yang namanya berubah kan harus dari awal lagi, harus dari nol lagi, harus pelan-pelan lagi, seperti itu. Nah, sedangkan CBR atau Corporate Public Relation itu lebih ke arah corporate-nya. Nah, apa aja sih perbedaan dari MPR dan CBR ini? MPR itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat beli, serta kepuasan konsumen. Nah, proses ini itu melalui penyampaian informasi dan komunikasi serta kesan-kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk yang kita keluarkan itu sesuai dengan keinginan, kepentingan, minat masyarakat sebagai konsumen. Dan inilah yang menjadi konsep dari marketing. Jadi tidak serta-merta hanya melakukan penyampaian, tapi kita harus melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Perencanaan, strategi apa yang harus kita gunakan, komunikasi apa yang harus kita manfaatkan, harus kita gunakan. Kemudian dalam pelaksanaannya bagaimana? Apakah langsung semuanya keseluruhan ataukah bertahap? Seperti itu. Kemudian dievaluasi. Dari evaluasi ini kita akan temukan data-data baru. Kemudian apa yang menjadi kekurangan dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang dari rencana kita tentukan, apa yang menjadi kekurangannya. Kemudian ini menjadi rencana baru lagi. Jadi siklus yang selalu berulang. Nah, sedangkan CPR ini fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat. Nah, fokus dari CPR ini itu adalah bukan pada penjualan, tapi lebih pada corporate untuk mendukung tujuan dari masyarakat. Nah, alat yang digunakan sebagai penunjang suatu marketing atau sasaran penjualan suatu bisnis itu disebut sebuah komunikasi marketing, yaitu tadi MPR tadi komunikasinya. Nah, praktisi PR yang bergabung atau bekerja itu pada divisi marketing. Jadi divisi marketing itu yang bekerja adalah public relation, karena mereka yang tahu bagaimana keadaan masyarakat, kondisi masyarakat. Jadi banyak mereka praktisi PR yang bergabung pada divisi marketing ini. PR yang berorientasi pada marketing dibentuk oleh suatu divisi baru yang bernama komunikasi marketing. Nah, banyak pengelola marketing yang menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosi. Mengapa? Karena PR sendiri adalah suatu komunikasi ke masyarakat. Jadi dia paham bagaimana keinginan masyarakat, kemudian kekurangan, kebutuhan, apa yang keluhan dan sebagainya. Jadi banyak semua aspek itu yang menggandeng PR untuk mempromosikan penjualannya atau produknya. Nah, dalam rangka pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari produk, list, promotion, dan public relation dengan advertising. Ya, banyak ya kita tahu advertising sendiri itu adalah pengiklanan. Nah, tapi perbedaannya apa sih dengan public relation? Yaitu public relation perannya lebih ke dalam bidang pemberian informasi yang mendidik dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi pemahamannya dari semua publik dan masyarakat dan terhadap apa yang ingin disampaikan.
Sedangkan advertising itu lebih ke arah pengiklanan, yang mana lebih menekankan selling message dengan menggunakan keterampilan seperti keterampilan yang kreatif seperti copywriting, layout, tipografi, scriptwriting, dan pembuatan film dan sebagainya ya. Jadi memang tujuannya adalah iklan. Jadi yang mana iklan sendiri kan hanya yang mana iklan kan ya pasti menampilkan produk dengan sebaik mungkin agar minat mereka itu datang ke produk kita. Nah, sedangkan kebenarannya itu belum tentu. Nah, di sini perbedaan dari keduanya, yang mana public relation itu berdasarkan pengetahuan karena dia memberikan informasi pemahaman yang sama, yang mana informasi itu tadi berasal dari data-data yang real, data-data yang sudah dikumpulkan dari masyarakat. Jadi tidak ada yang namanya obrol janji, tidak ada yang namanya omongan belaka. Jadi semuanya itu bersifat real. Sedangkan iklan, yang namanya iklan kan menarik, tujuannya itu menarik konsumen, yang pastinya dia akan menampilkan hal-hal yang baik. Tidak mungkin iklan itu ini ada sampo tapi penghasilannya banyak, untungnya ya nggak mungkin. Dia bukan reviewer atau mungkin selebgram, influencer dan semuanya ya. Jadi dia itu hanya iklan, jadi pasti dia hanya menampilkan positif, dia mengobrol yang namanya janji. Silakan pakai produk X, dijamin tidak rontok, tidak ada ketombe, tidak ada terbebas dari apapun seperti itu. Jadi di sini yang namanya public relation dan pengiklan itu sudah jelas perbedaannya. Namun mereka saling berhubungan. Mereka saling berhubungan karena tanpa bantuan PR yang memberikan informasi kepada publik, ini produk yang memiliki keunggulan ini. Nah, iklan itu memberikan. Nah, itulah perbedaan, itulah hubungan dari keduanya. Jadi yang mereka akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah perbedaan PR dengan marketing. Nah, marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab public relation dan periklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan, sehingga di benak masyarakat sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli. Jadi di sini tuh marketing di sini tuh lebih ke arah arus barang ya, bagaimana barang itu nanti datang, bagaimana barang itu nanti sampai. Nah, public relation dan advertising, pengiklanan itu mereka saling bantu. Mengapa? Karena public relation membantu menginformasikan, pengiklanan itu membantu memberikan contoh produknya, contoh suatu bentuk bagi ini loh barang yang akan nanti dipakai. Nah, keduanya nanti akan menimbulkan yang namanya benih motivasi, keinginan pembeli dari seorang individu, dari konsumen. Jadi konsumen ketika melihat iklan yang wow, itu pasti kan kayak bagus ya, aku main beli. Nah, dibarengi dengan public relation yang memberikan fakta-fakta. Wih, faktanya gini, berarti kan otomatis sudah bagus. Oh, aku harus beli. Nah, gitu. Nah, sehingga fokus utamanya tetap pada kinerja public relation. Baru marketing. Karena marketing lebih pada fokus untuk mengatur arus barang itu tadi. Arus ini pun tidak akan berjalan jika PR atau public relation tidak ikut andil dalam kegiatannya. Dan usaha pemasarannya pun itu didukung oleh public relation dan advertising, tidak terpatok pada pemasaran barang dan jasa komersial, melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya tujuan-tujuan sosial ekonomi dan sosial budaya yang dikenal dengan sosial marketing. Jadi tetap public relation adalah
pilar utama dari proses advertising dan marketing. Jadi public relation dulu, baru advertising dan marketing. Jadi mereka itu tanpa public relation tuh mungkin bisa ya berdiri, tapi tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lurus. Jadi butuh pemahaman di benak masyarakat dulu, baru masyarakat bisa baru masyarakat ini mau. Tiga, perbedaan public relation dengan publicity atau branding, yang mana publicity ini adalah suatu tugas dari divisi yang bentuknya adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat atau klien atau yang menjadi target sasaran kita tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang ingin dipublish. Jadi kayak menceritakan lah, seperti kayak sales yang nantinya hasil dari kegiatan publicity ini itu sebenarnya bisa dikontrol dan hasilnya itu bisa baik atau mungkin sebaliknya. Jadi tergantung dari bagaimana kita mempublish, kita menceritakan kepada konsumen kita, dan itu tidak akan terlepas dari yang namanya tantangan praktisi PR. Mengapa? Karena tetap kembali dari awal konsepnya, yaitu kepercayaan kepercayaan dulu baru tindakan. Jadi kita tumbuhkan dulu kepercayaan masyarakat dengan bantuan dari public relation, dengan data-data realnya, dengan bantuan faktanya. Kemudian dibentuklah suatu kepercayaan, suatu paradigma, suatu pemikiran di benak masyarakat bahwa suatu produk atau jasa dari perusahaan X ini itu sangat baik dan cocok untuk dikonsumsi. Baru kegiatan publicity tadi bisa berjalan. Jadi tidak bisa terlepas dari keduanya. Publisitas itu biasanya menghasilkan suatu citra yang mana ini nanti berupa suatu informasi yang diperoleh dari publik. Dan publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers. Jadi tidak akan terlepas dari yang namanya pers, karena kan yang namanya publicity kan ya bisa terjun langsung, tapi juga kan yang namanya masyarakat luas ya. Jadi nggak mungkin kita datengin satu-satu gitu langsung ibaratnya langsung memberikan review, tapi melalui yang namanya media. Jadi kita berlandaskan media, menggunakan penunjangnya media. Yang mana jelas keberhasilan di sini itu sangat dipertanyakan, karena dengan kinerja yang sangat baik akan membantu bidang-bidang lain untuk mencapai keberhasilannya. Jadi tetap semuanya akan kembali lagi pada satu titik, yaitu adalah partisi public relation. Dimana jika public relation ini atau titik tertentu ini tidak bisa dibilang tidak baik, maksudnya dalam prosesnya dia tidak lancar, maka dari advertising, publicity, marketing itu tidak bisa berjalan. Dalam hal bisnis mereka akan terhambat. Walaupun sejatinya seperti banyak orang yang tahu bahwa marketing itu bisa berdiri sendiri, bisa, tapi kembali lagi kepercayaan adalah yang utama, dan kepercayaan ini berdasarkan dari data-data empirik, data-data real yang dikumpulkan, yang sudah diolah, yang harus disebarkan, yang kemudian nanti akan diharapkan timbul di dalam masyarakat dan mengubah paradigma mereka untuk nanti kembali membeli produk dari suatu lembaga atau perusahaan. Yang mana lagi-lagi ini adalah tugas dari kita sudah masuk dalam yang namanya divisi atau biro atau bagian dari praktisi PR atau praktisi humas, maka di sini lebih spesifik lagi, dalamnya ada branding, marketing, dan advertising di dalamnya. Jadi ada bagian-bagian tersendiri, dan dalam konteksnya seperti bisa dianalogkan seperti ini. Ketika marketing, yang pertama marketing itu ibaratnya menjual dulu, kita jual dulu, baru kita promosikan. Kita jual dulu,
ketika sudah mencapai produk, kita sudah mencapai beberapa pembeli, lalu kita promosikan lebih luas. Jadi ibaratnya kita promosikan ke orang-orang terdekat ketika mereka mencoba, mereka memberikan pendapat, lalu kita promosikan lebih luas. Ini dari penjualan. Sedangkan advertising itu kita harus berulang-ulang dan butuh waktu lama agar apa yang diinginkan bisa disampaikan. Mengapa? Karena yang namanya iklan itu pasti butuh butuh step by step dulu. Jadi tidak seperti iklan yang ada di jalan-jalan itu kayak langsung ibarat langsung dibeli, nggak mungkin. Jadi butuh waktu yang lama, pengiklanan itu butuh waktu yang lama ya. Seperti kalian tahu kan, di iklan-iklan di TV, di jalan, di manapun itu kan pasti iklan itu infonya lama, pemasarannya lama, maksudnya berlakunya dia ada di sana itu lama, dan nanti akan dihapusnya dalam skala mungkin beberapa bulan, beberapa minggu. Nah, dari iklan ini itu akan terus berulang sampai penjualan habis. Sedangkan ketika produknya habis, maka iklannya harus ditingkatkan dalam entah itu kemasan, jadi bentuk iklannya itu lebih berbagai. Jadi itu menunjukkan waktu yang lama dan harus terus berulang, karena iklan sendiri kan juga seperti yang kita tahu itu tidak ketahui kebenarannya. Apakah benar ketika iklan ini dipromosikan, diberitahukan bahwasanya ini tidak akan timbul yang namanya kutu, tidak akan ada yang tobe, tidak akan rambut rontok? Apakah benar? Kan tidak mungkin. Sedangkan dalam iklan hanya dituliskan itu, belum disampaikan kebenarannya bagaimana. Jadi harus iklan itu sendiri harus berubah pada pemikiran dari masyarakat, baru iklan itu bisa dikatakan berhasil. Kemudian branding itu tadi sih publisitas. Nah, dari semuanya, dari semua kegiatan marketing, advertising itu akan terbranding dengan sendirinya dengan seiring berjalannya waktu. Mengapa? Karena dia akan merubah paradigma masyarakat dengan apa yang sudah dia munculkan, apa yang sudah dia lakukan, promosi, iklan dan sebagainya. Sedangkan public relation itu hanya butuh strategi yang untuk membentuk citra kita dulu, baru produknya atau penjualan kita akan terbantu dengan sendirinya. Yang menjelaskan ke khalayak bukan lagi kita, bukan lagi orang-orang praktisi PR, tapi orang lain. Ketika kita udah membentuk citra masyarakat yang baik, kita membentuk citra perusahaan yang sudah bagus, orang-orang akan berpikir bahwa ternyata orang ini tuh baik. Ya kayak orang-orang yang lagi gibah ya, cewek-cewek yang gibah tentang tas yang branded, yang mahal, yang bagus, dan itu akan terpromosikan dengan sendirinya dengan mulut-mulut orang lain, bukan lagi dari produsen atau mungkin dari tangan-tangan pembuatnya atau mungkin perusahaannya. Jadi mulut-mulut dari masyarakat itu sendiri yang akan mempromosikan, itu akan menyebar luas, sehingga marketing, advertising itu sudah terjadi satu dalam public relation. Itulah analoginya. Public relation sebagai state of buying, maka public relation adalah perwujudan komunikasi yang dilembagakan atau yang dilambangkan dalam bentuk biro, bagian biro atau bagian divisi atau bagian yang dalam sistem manajemen public relation, yang mana dia itu mempunyai pimpinan. Jadi dalam konteks di ke-PR-an Indonesia, public relation itu sudah dilambangkan dalam bentuk
membentuk biro dan mempunyai pimpinan. Namun di luar negeri public relation memiliki badan tersendiri karena posisinya yang dianggap menguntungkan, yang mana posisinya dianggap menjadi pemersatu antara orang atas dengan penikmatnya. Jadi public relation di luar itu sudah sebagai jalannya dan itu udah dianggap istimewa banget gitu. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita terjun dalam public relation, maka kita sudah tergabung dalam bagian marketing, advertising, branding dan segala macamnya. Jadi public relation itu udah menjadi satu dari mungkin bagian-bagian lain di perusahaan. Jadi public relation itu udah istimewa banget untuk membangun atau untuk membantu perusahaan dan lembaga dalam mempromosikan jasa atau produknya. Dan itu kembali lagi dari SDM-nya. Apakah SDM public internalnya itu bisa memanfaatkan dengan baik atau tidak? Karena ketika SDM kita sendiri itu tidak bisa menjaga atau mungkin tidak bisa mempertahankan citra baik dari perusahaan, maka praktisi PR di sana sudah dianggap mengalami kegagalan dan harus mengulang lagi dari awal, membangun dari kepercayaan masyarakat kembali. Namun ketika SDM kita unggul, kita bisa menjaga, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan dan lembaga akan mengalami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya utamanya dan rekan-rekan mahasiswa dan penonton sekalian. Dan semoga ketika kita nanti terjun menjadi seorang praktisi PR atau manajemen humas, kita mengetahui apa-apa saja yang perlu kita pertahankan, apa yang perlu kita gunakan, prinsip-prinsip apa saja yang harus kita pegang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap memakai masker dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Semoga penyebaran COVID bisa ditekan dan 2021 bisa menjadi akhir dari pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.